Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga saat ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Tak lupa pula sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, yang diterangi oleh iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini saya mau membawakan ceramah dengan judul perbedaan mazhab dalam Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bersama bahwa mazhab dalam Islam adalah pandangan atau pendapat-pendapat imam tentang hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam. Mazhab terbagi menjadi dua makna. Yang pertama, mazhab adalah al-mu'taqad, yang berarti diyakini. Yang kedua, mazhab adalah at-thariqah, yang berupa jalan maupun metode. Dapat kita pahami bersama bahwa mazhab adalah sesuatu yang diyakini atau berupa jalan maupun metode untuk kita bagaimana kita memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam. Dalam agama Islam ada 4 mazhab fikih yang terbesar dan berkembang hingga saat ini. Yang pertama itu ada mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga ada mazhab Syafi'i, serta mazhab Hambali. Perbedaan mazhab dalam persoalan ijtihadiyah seringkali menyebabkan hubungan antar umat Islam tidak harmonis. Padahal walaupun berbeda pendapat, keempat imam mazhab ini tidak pernah saling menjatuhkan, tidak pula pernah saling mencela. Bahkan mereka tidak segan-segan berguru kepada yang lainnya. Ya mustami'in rahimakumullah, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mensikapi perbedaan seperti ini? Kalau misalkan kita berada pada masyarakat yang mayoritasnya menggunakan mazhab Imam Syafi'i, maka jangan membawa mazhab yang lain. Mengapa demikian? Dikhawatirkan timbulnya perpecah belahan antar umat. Karena menjaga persatuan lebih diutamakan daripada mengamalkan mazhab. Inilah yang diamalkan oleh para ulama. Perbedaan pendapat dalam membaca basmalah ketika sholat. Mazhab Syafi'i bacaan basmalahnya dijaharkan. Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali bacaan basmalahnya disirkan. Sedangkan mazhab Maliki tidak membaca basmalah. Ketiga pendapat ini dipakai di seluruh dunia, tidak saling memaksakan karena semua ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada perkelahian dan tidak ada permusuhan. Karena keempat imam mazhab ini berdalil kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat imam mazhab ini sepakat bahwa sholat wajib membaca surah Al-Fatihah. Kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang jika tidak membaca surah Al-Fatihah. Kadang ada kalanya kita satu pendapat, ada kalanya pula kita berbeda pendapat. Maka jika kita berbeda pendapat, hendaklah kita saling menghargai perbedaan pendapat, selagi tidak bertentangan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam masalah-masalah yang telah kita sepakati, marilah kita berlapang dada.
Adapun yang telah berbeda, marilah kita menerima perbedaan. Semakin banyak kita membaca kitab, semakin minim kita menyalahkan orang. Dan semakin banyak kita berguru kepada para ulama, maka semakin melapang dada pula lah kita menerima perbedaan pendapat antar para ulama. Inilah yang diajarkan akhlak salafus soleh untuk kita menghargai perbedaan pendapat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Ilal liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.